Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube pertama aku. Di sini aku bakalan ngebahas tentang kisah-kisah fakta menarik, konspirasi, dan inspirasi. Sebelum kita lanjut, boleh dong ya klik subscribe dulu tombol di bawah ini untuk dukung channel aku. Dalam episode pertama ini, aku bakalan membahas tentang 3 kisah tokoh dunia, kisah cinta yang berujung manis maupun yang berujung tragis. Pertama, Lennon dan Yoko Ono. Sebelum ngebahas John Lennon, kalian pasti tahu kan band ternama yang bernama The Beatles, dan John Lennon ini adalah salah satu vokalis The Beatles. Cinta John Lennon dan Yoko Ono ini tidak berhenti-hentinya menyita perhatian publik ya. Seperti yang kalian ketahui, Yoko Ono ini menjalani kehidupannya sebagai seorang seniman ternama. Sebelum mereka memutuskan untuk menikah, diketahui bahwa masing-masing di antara mereka, antara John Lennon dan Yoko Ono ini sudah mempunyai pasangan, di mana John Lennon menikah dengan Cynthia pada tahun 1962. Namun hubungannya dengan sang istri kandas dikarenakan John Lennon mencintai Yoko Ono. Pada tahun 1966, Yoko Ono bertemu dengan John Lennon pada pertunjukan seni. Disangka-sangka pertemuan itu menimbulkan percikan api. Setelah John Lennon resmi bercerai dengan istrinya, akhirnya John Lennon memutuskan untuk menikah dengan Yoko Ono dan sah menjadi suami istri pada tahun 1969. Namun, seperti yang kalian ketahui, kisah cinta mereka tidak semulus dengan perjalanan karir mereka. Aku sendiri pun nggak tahu masalah apa yang terjadi antara mereka. John Lennon dengan The Beatles sampai mereka memutuskan untuk bubar. Bubarnya The Beatles ini terjadi setelah John Lennon menikah dengan Yoko Ono. Akhirnya, John Lennon dan Yoko Ono menjalani kehidupan mereka layaknya orang normal seperti biasanya. Pada tahun 1973, pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena banyaknya konflik ya yang terjadi sama mereka. John Lennon kemudian menjalin hubungan dengan asistennya, tapi pada kenyataannya cinta John Lennon ke Yoko tidak akan pernah pudar. Keduanya akhirnya memutuskan untuk kembali bersama. Setelah berjalannya waktu, akhirnya John Lennon dikaruniai seorang anak. Namun selang beberapa hari, John Lennon ditembak mati oleh penggemarnya yang gila di luar gedung apartemen kota New York pada tahun 1980. Meninggal John Lennon, Yoko Ono memutuskan untuk tidak menikah lagi. Terus dengan berjalannya waktu, Yoko Ono tidak berhentinya untuk berkarya dan membuat album. Dan sumber terakhir yang aku dapat, Yoko Ono ini menghabiskan waktunya hanya di kursi roda dan meminta maaf kalau bubarnya The Beatles mungkin karena pernikahannya dengan John Lennon. Kedua, aku bakal membahas Henry VIII dan Anne. Henry adalah Raja Inggris yang berkuasa dari 21 April 1509 hingga ujung kematiannya. Raja ini memiliki fakta-fakta menarik yang kalian harus ketahui bahwa dia mempunyai 6 istri. Namun, Henry ini hanya mencintai istri keduanya yang bernama Anne Boleyn. Anne ini memiliki karakter yang pintar, tegas, dan bersemangat. Itu Henry hanya ingin menjadikan Anne ini seorang selir. Namun Anne ini menolak. Dia berkata, aku nggak mau menikah dengan kamu kalau aku nggak jadikan ratu. Awalnya Henry menolak, tapi lama-kelamaan karena perasaan cintanya kepada Anne, akhirnya dia menikahi Anne dan menjadikan Anne ratu. Setelah menikah, Henry sangat menginginkan keturunan anak laki-laki. Tak disangka, pada tahun 1953, Anne justru melahirkan anak perempuan. Di sini konflik masalah mulai muncul. Anne terus berusaha, gimana pun caranya dia harus melahirkan seorang putra supaya Henry bisa lebih jatuh cinta lagi kepadanya, karena beredar Henry ini berselingkuh dengan dayangnya Anne sendiri. Sampai akhirnya Anne ini keguguran guys. Tak disangka-sangka Anne malah yang difitnah sendiri oleh Henry bahwa dia difitnah berselingkuh dengan pria lain dan menjalin hubungan tertentu. Anne dihukum mati dengan skala tebas pada tahun 1536, di mana kisahnya dia menjadi arwah gentayangan gitu loh guys. Jadi kisah cinta Henry dan Anne ini menurutku sangat tragis ya dan kasihan ya, dimana Henry yang berselingkuh tapi malah Anne yang kena getahnya, kan kasihan gitu loh guys. Udahlah ya, kita tinggalin kisah cinta Henry dan Anne dan kita lanjut kisah cinta yang ketiga, yaitu Kaisar Prancis Napoleon.
salah satu kisah cinta di toko dunia yang memulai perjalanannya sekitar 1,5 abad, seorang kaisar Prancis Napoleon Bonaparte dengan Josephine. Napoleon dan Josephine menikah pada tanggal 9 Maret 1796. Meski pernikahan mereka tidak berakhir dengan indah, namun istri pertamanya tersebut disebut sebagai cinta sejati dalam hidup Napoleon Bonaparte. Konon, nama terakhir yang disebut Napoleon sebelum menghembuskan nafas terakhir adalah Josephine sendiri. Dia adalah putri seorang bangsawan yang sangat doyan berjudi. Keluarga Josephine memanggilnya dengan sebutan Marie atau Rose. Namun, Napoleon sendiri tidak menyukai nama tersebut, jadi dia memberikan nama Josephine sendiri. Saat remaja dan tinggal di Martinique, Prancis, seorang peramal mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi Ratu Prancis. Kisahnya ini bermula saat Josephine berusia 32 tahun. Dia bertemu dengan Napoleon yang berumur 26 tahun. Pada tahun 1979, di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Paul Barras dan Gubernur Prancis, saat itu Josephine masih kekasih Paul Barras. Sebelumnya dia telah menikah dengan Alexander dan mempunyai seorang putra dan putri. Namun pernikahannya kandas dan berakhir pada tahun 1794 karena Alexander ditangkap atas kasus pengkhianatan dan Josephine ikut dijebloskan ke dalam penjara. Namun Josephine ini berhasil melarikan diri, guys, dan menjadi kekasih Paul Barras. Namun ketika Josephine dan Napoleon bertemu, Paul Barras ingin sekali putus dengan Josephine, sehingga mendorong Napoleon untuk menjadi kekasih Josephine. Pada tahun 1796, Napoleon berhasil melamar Josephine. Beberapa hari setelah menikah, Napoleon terpaksa harus meninggalkan istri di Prancis karena harus berperang melawan tentara Italia dan Austria. Setiap harinya tak henti-hentinya Napoleon mengirim surat kepada Josephine, namun tidak 1, 2, atau 3 kali Josephine membalas suratnya. Bahkan Josephine tega tidak membalas suratnya Napoleon sama sekali. Sampai akhirnya Josephine berpaling ke pria lain dan kabar ini berhembus ke telinga Napoleon. Karena Napoleon mendengar hal tersebut, akhirnya Napoleon juga memutuskan untuk berselingkuh dengan wanita lain. Pada tahun 1798, Napoleon memimpin 35.000 pasukan untuk melawan Mesir. Dan pada Oktober setahun kemudian, dia ditugasi memimpin pemerintah yang kekuatannya tidak terbatas. Selama masa itu, Napoleon berhasil menjadi seorang kaisar, guys. Namun, satu yang Napoleon sangat ingin diharapkan adalah dia ingin mempunyai keturunan dari Josephine sendiri. Sayangnya, Josephine pernah keguguran sekali dan kabarnya dia tidak akan pernah bisa mempunyai keturunan lagi, guys. Mereka resmi bercerai pada tahun 1810. Keduanya disebut masih saling mencintai, tapi kebutuhan akan ahli waris lebih penting dari perasaan mereka. Napoleon mengizinkannya untuk menyandang gelar seorang ratu. Napoleon akhirnya menikah dengan cucu Franz I dari Austria dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Napoleon II. Sementara Josephine pindah ke kediaman pribadi dekat Paris. Di sana dia hidup sangat mewah, guys. Namun di usia 51 tahun, Josephine meninggal karena pneumonia pada 29 Mei 1814. Sementara Napoleon meninggal 7 tahun kemudian sebagai tahanan Inggris di Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik. Kalau menurutku kisah yang paling manis itu kisah yang pertama ya, guys. Kalau yang paling tragis itu yang kedua, yang Henry itu loh. Terima kasih yang mau menonton channel YouTube aku. Jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini untuk mengikuti updatean video terbaru dari aku. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.